ini dibangun di atas dua asas. Ya, asas pertama bahwasanya kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Asas kedua, kita tidaklah menyembah Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah taala bisawab. Ada pertanyaan tentang ini? Jelas ya? Ya Allah, sejelas. Baik, selanjutnya setelah membahas tentang waktu-waktu yang diharamkan salat di dalamnya, Abu Syuja' menyebutkan faslun salatul jamaah, tentang salat berjamaah. Ya. Tentang salat berjamaah. Ini pembahasan salat berjamaah biasanya terkhusus kepada laki-laki saja. Adapun perempuan, itu para ulama kebanyakan tidak ada khilaf yang cukup besar di dalamnya. Mereka semua sepakat bahwasanya salat berjamaah bagi perempuan hukumnya mubah atau mustahab, disunnahkan, meskipun ya salat di rumah bagi perempuan Fansat, mic-nya bisa dibuka? insyaallah. Ana rasa ada tidak menutup mic-nya namun tiba-tiba tertutup ya. Baik, insyaallah. Sudah kedengaran kembali? Sudah. Baik, kita ulangi. Kita pembahasan kita tentang salat berjamaah. Kita katakan pembahasan salat berjamaah biasanya dikhususkan kepada pembahasan kaum pria, ya, pada laki-laki. Karena khilaf di situ cukup kuat. Adapun bagi perempuan, para ulama tidak terlalu banyak khilaf di situ. Bahkan hanyalah antara boleh ataupun sunnah saja. Ya, namun dikatakan disyaratkan sunnahnya perempuan ke masjid ketika dapat aman daripada fitnah, tidak dapat bercampur dengan perempuan dan dengan laki-laki, dan tidak memakai pakaian yang dapat menimbulkan dapat menarik perhatian maupun wewangian yang dapat menarik perhatian laki-laki. Ya, namun mereka semua sepakat, para ulama kita sepakat bahwasanya salat di rumah jauh lebih baik bagi kaum perempuan. Sekarang bagi laki-laki tentang salat berjamaah terdapat khilaf yang sangat besar di antara para ulama, bahkan dalam satu madhab itu sendiri. Kita bacakan di sini, Abu Syuja' menyebutkan wa salatul jama'ati sunnatun muakkadah. Ya, salat jamaah bagi laki-laki di sini ialah sunnah muakkadah. Ini yang disebutkan di dalam kitab ini, di dalam matan Abi Syuja'. Ya. Namun Imam Nawawi sendiri, beliau lebih mentarjihkan. Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i juga, beliau mengatakan salat jamaah bagi laki-laki itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Artinya jika ada suatu daerah yang tidak ada salat berjamaah, maka semua orang di daerah tersebut yang laki-laki berdosa. Di Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i juga memandang seperti itu. Kemudian Ibnul Munzir, ya, juga Ibnu Khuzaimah, mereka mengatakan salat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya fardu ain. Jadi setiap laki-laki yang sudah balik itu wajib salat berjamaah di masjid. Bahkan dalam mazhab Adh-Dhahiri, mereka mengatakan salat berjamaah bagi laki-laki ialah syartus sihah. Jadi bagi laki-laki yang salatnya tidak berjamaah, tidak di masjid, maka dalam pandangan mazhab Adh-Dhahiri salatnya tidak sah. Karena syarat sah salat bagi laki-laki ialah harus berjamaah di masjid. Itu dalam pandangan Dhahiri. Ala kulli hal, kita katakan banyak sekali khilaf di situ. Ya, meskipun sebagian besar para ulama memandang tentang kewajibannya,
Namun jika seandainya pun kita memandang sunnah muakkadah atau tidak sampai fardu ain, namun semua para ulama sepakat tentang keutamaan salat berjamaah. Artinya, jika memang kita punya waktu, ya, kita usahakan waktu untuk tidaklah kita melaksanakan salat melainkan bersama jamaah, itu jauh lebih baik, khurujan minal khilaf. Dan kita keluar dari khilaf para ulama yang mengatakan sunnahkah atau wajibkah atau fardu kifayahkah atau syarat sah salat. Intinya ketika kita sudah ke masjid itu sudah keluar dari khilaf dan kita selamat. Maka bagi kaum muslimin, terkhusus bagi laki-laki, agar menjaga waktu-waktu salat dan usahakan ya kita tidak melaksanakan suatu salat melainkan bersama jamaah. Bahkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban salat berjamaah bagi laki-laki itu sangat banyak sekali. Di antaranya ikhwati fillah, Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nisa, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila engkau bersama mereka, maka hendaknya satu kelompok dari mereka berdiri bersama engkau untuk salat. Ayat ini Allah turunkan untuk menunjukkan salat khauf. Ada itu salat khauf. Salat yang takut sedang. Ya, salat karena ketakutan. Tapi di sini disebutkan salat khaufnya yaitu ketika perang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin dalam kondisi perang, bayangkan di hadapan mereka musuh, untuk salat bersama jamaah. Maka para ulama mengatakan jika seandainya di waktu yang demikian saja Allah masih perintahkan Rasulullah dan para sahabat ketika itu untuk salat berjamaah, maka jika seandainya berjamaah itu tidak wajib, tentunya ngapain di waktu-waktu yang mendesak seperti ini harus berjamaah? Jika seandainya di waktu yang mendesak di perang saja harus berjamaah, maka di waktu-waktu yang lebih aman tentunya lebih pantas supaya kita berjamaah. Sehingga para ulama yang memandang ayat ini mengatakan tentang wajibnya berjamaah bagi laki-laki. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan laqad hamamtu an amura bis shalah fatuqam. Rasulullah sangat ingin ketika datang waktu salat, ya, Rasulullah perintahkan seseorang untuk iqamah dan menjadi imam supaya salat didirikan. Kemudian beliau berangkat bersama beberapa orang, ya, untuk mencari di rumah-rumah kaum muslimin siapa yang tidak hadir ke masjid. Ya, bersama beliau ingin membawa kayu, kemudian ingin mencari siapa yang tidak salat bersama jamaah, fa uhriqa alaihim buyutahum. Maka aku ingin membakar rumah-rumah mereka. Maka Rasulullah di sini ingin membakar rumah para lelaki yang tidak salat berjamaah. Maka para ulama mengatakan jika seandainya salat itu tidak wajib, salat berjamaah tidak wajib, maka tidak mungkin Rasulullah SAW ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak ikut salat berjamaah. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, laqad alimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnanal huda. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kami sunnah al-huda. Ya, apa sunnah al-huda? Beliau mengatakan wa inna min sunnanil huda as-salah fil masjid alladhi yu'adzanu fihi. Di antara sunnah al-huda ialah salat berjamaah di masjid yang ada azan di situ. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw ma'lumun nifaq aw marid. Rawahu Muslim. Jadi beliau mengatakan dan sungguh kami semua sudah paham bahwasanya tidak ada yang tidak hadir ke masjid. Tidak ada di antara kami yang tidak hadir ke masjid, yang tidak hadir berjamaah, melainkan dia adalah orang munafik, kata Ibnu Mas'ud, yang telah kami tahu kemunafikannya. Di zaman sahabat, orang munafik itu bukan yang enggak salat. Munafik ialah orang yang enggak hadir berjamaah. Maka beliau mengatakan yang tidak hadir ke masjid berjamaah melainkan munafik yang telah jelas kemunafikannya atau dia orang yang sakit. Maka dari itu ikhwati fillah azakumullahu jami'an, sebelumnya telah kita katakan bahwasanya para ulama berselisih pendapat tentang hukum salat berjamaah bagi laki-laki, sebagian mengatakan sunnah muakkadah, sebagian mengatakan wajib kifayah, sebagian mengatakan wajib ain, sebagian mengatakan bahkan syarat sah salat. Maka ala kulli hal, jika memang kita ada kemampuan dan kita usahakan kemampuan kita, waktu-waktu kita untuk hadir ke masjid, maka usahakanlah. Namun jika memang kita
terpaksa tidak bisa hadir karena sakit atau ada uzur yang lain atau disibukkan dengan banyak hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka usahakan tetap salat di awal waktu. Ala kulli hal, tentunya setiap orang yang salat berjamaah jauh lebih baik ketimbang yang salat sendirian. Bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Baik, kita bacakan sedikit, semoga ada waktunya ya. Maka berkaitan dengan salat berjamaah, Syekh menyebutkan wa 'alal ma'mumi an yanwiya al-i'timam dunal imam. Bagaimana disebut salat berjamaah itu menjadi jamaah? Maka syarat pertama beliau menyebutkan bahwasanya makmum harus berniat untuk mengikuti imam. Maka ketika makmum tidak berniat ikut imam, maka dia tidak dikatakan salat berjamaah. Ya, namun sang imam tidak wajib niat berjamaah. Misalkan kita mendapati seseorang sedang sholat, ya, kemudian kita datang dan ingin menjadikannya sebagai imam, kita hanya berniat mengikutinya, maka kita akan mendapatkan pahala berjamaah. Adapun sang imam, dia baru mendapatkan pahala berjamaah ketika dia berniat menjadi imam. Namun ketika dia tidak berniat menjadi imam, dia tetap sah salatnya, namun hanya tidak mendapatkan pahala jamaah. Jadi yang disyaratkan untuk berniat mengikuti imam hanyalah makmum saja, sedangkan sang imam tidak disyaratkan berniat menjadi imam. Namun ketika sang imam tidak berniat menjadi imam, maka dia tidak mendapatkan pahala berjamaah, dia hanya mendapatkan pahala salat sendirian. Maka di sini, ikhwati fillah azakumullahu jami'an, pembahasan ini dibangun bahwasanya setiap orang itu akan dibalas berdasarkan niatnya masing-masing. Jadi para ulama menyebutkan solat itu selama hay'ah tata caranya sama, maka tidak perlu adanya tawafuq finniyah di situ. Misal, kita katakan sang imam ketika dia jadi imam, niatnya ialah solat, misalkan solat duhur ya, atau solat isya misal. Makmum kebetulan dia seseorang yang musafir dan telat, ya, dan dia baru dapat masjid misalkan di waktu isya, maka di belakang sang imam dia niatnya maghrib. Boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Atau misalkan kita katakan sang imam niatnya salat sunnah misalkan 4 rakaat, kemudian sang makmum niatnya salat wajib, misalkan salat isya. Hukumnya apa? Hukumnya boleh, tidak mesti sama niatnya, yang penting gerakan salatnya itu sama. Jadi selama hayatnya sama, itu boleh saling mengikuti meskipun niat mereka berbeda, ya, kecuali ketika gerakannya sudah berbeda. Misalkan seseorang salat jenazah, maka makmumnya tidak boleh niat salat subuh karena gerakannya berbeda. Salat jenazah tidak ada rukuk dan sujud, sedangkan salat subuh itu ada rukuk dan sujud. Apa dalilnya? Dalilnya ialah ketika seorang sahabat Mu'ad bin Jabal, kalau tidak salah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salat isya. Kemudian beliau pulang ke kabilah beliau, ke kampung beliau, dan di sana beliau menjadi imam. Sehingga ketika itu beliau memanjangkan rakaat atau memanjangkan bacaan dalam salat, sehingga ada seseorang yang ada kesibukan, ya, ada kesibukan sehingga beliau keluar di jamaah dan salat sendirian. Sehingga Mu'ad bin Jabal menuduh sahabat yang keluar ini sebagai munafik, dan beliau tidak terima dan mengadukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau ingin menyebarkan fitnah wahai Mu'ad? Ya, jika seseorang di antara kalian menjadi imam, maka hendaknya dia meringankan bacaannya, tidak panjang-panjang, karena di belakangnya ada orang tua, ada orang sakit, dan ada orang yang sibuk. Dan pada dia salat sendirian, maka hendaknya dia panjangkan sesuka hatinya. Maka di hadis ini menunjukkan bahwasanya
Mu'ad itu salat bersama Rasulullah sebagai makmum. Beliau berarti sudah salat Isya, ya, sebagai makmum. Dan tentunya itu adalah salat wajib. Maka beliau pulang ke kampung, salat Isya lagi sebagai imam. Dan dia meniatkan sebagai salat sunnah karena beliau sudah melaksanakan salat wajib tadi. Maka ketika beliau menjadi imam, niat beliau sunnah, sedangkan makmum di belakangnya niatnya salat wajib dan tetap diperbolehkan. Jadi tidak ada boleh ya tidak sama niat antara imam dan makmum selama gerakan salatnya sama. Ya, Allah Ta'ala bisawab. Jadi di syarat pertama ketika kita melaksanakan berjamaah, sang makmum harus berniat mengikuti sang imam. Adapun sang imam tidak mengapa, dia tidak berniat menjadi imam, namun dia tidak mendapatkan pahala jamaah sampai dia berniat menjadi imam. Dipahami ini? Jelas? Jelas. Ada pertanyaan tidak? Ada. Ya, saya tafadhol. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz, jazakumullahu khairan. Jadi pertanyaannya adalah, apa bolehkah seseorang ketika dia sholat tadi dan dia menjadi imam kemudian merubah niatnya dalam sholatnya? Barakallahu fiik. Baik. Apakah boleh dia merubah niatnya dalam salatnya? Maka di sini ada pembahasan yang cukup mendetail ya, tapi Allah Ta'ala alam. Yang ana yakini berdasarkan apa yang ana baca di kitab-kitab, di antaranya qawaid fiqhiyah, salah satu syarat ibadah itu ialah istimrarun niyah, adanya istimrarun niyah di situ. Dan di antara yang memutuskan ibadah seseorang atau membatalkan ibadah seseorang ialah niatul qat'i atau tahwilun niyah, niat untuk memutuskan ibadah tersebut atau merubah niatnya. Misal seseorang sedang berpuasa, dia berpuasa di hari Arafah misalkan, dia niatnya ketika malam hari sebelum dia berpuasa niat puasa Arafah. Namun ketika dia sedang berpuasa, dalam hatinya, oh saya belum mengqadha satu hari yang saya tinggalkan di Ramadan, saya ubah niat aja lah, sekarang jadi puasa wajib misalkan. Maka puasanya batal, tidak sah. Begitu pula ketika dia berniat dalam hatinya, pertama dia sudah berniat puasa Arafah misalkan, maka tengah hari dia langsung berniat, ada capek saya buka puasa aja. Memang tidak ada dia tidak menjazamkan kepada dirinya untuk melanjutkan puasa, maka otomatis puasanya batal meskipun dia belum berbuka. Maka begitu pula ketika salat seseorang, yang pertamanya dia berniat misalkan untuk salat duhur, kemudian ketika dia salat dia mengubah niatnya menjadi salat asar, maka salatnya batal. Maka begitu pula ketika seseorang dalam salat pertamanya dia niatnya ialah salat sendirian, namun tiba-tiba datang orang di belakangnya menjadikannya dia imam, kemudian dia merubah niatnya dia menjadi imam, maka salatnya juga batal. Makanya dalam Rawdul Murbi' ya, dalam kitab mazhab Hambali itu tidak boleh menjadikan imam yang sudah salat duluan. Orang salat duluan sendirian, kita datang di belakangnya menjadikan dia imam, maka tidak boleh. Meskipun dalam pendapat ulama yang lain diperbolehkan, karena orang yang diikuti menjadi imam tadi, meskipun dia pertamanya salat sendirian, dia hanya sekedar salat sesuai gerakannya saja. Ya, tidak perlu dia berniat merubah niatnya menjadi imam, dia hanya sekedar salat seperti biasa, hanya saja ada orang di belakang yang mengikutinya. Maka untuk jawaban pertanyaan antum, ketika seseorang mengubah niat dalam salatnya, itu membatalkan salat. Dia tidak boleh mengubah niat di dalam salat, karena ketika seseorang melaksanakan satu salat dengan niat tertentu, syarat sah ibadah itu ialah istimrarun niyah, dia melanjutkan niat tersebut sampai selesai ibadah itu. Namun ketika dia mengubah niat di dalam amalannya, otomatis itu amalannya menjadi batal karena dia tidak memulai niat tersebut dari awal. Allah Ta'ala bisawab.
Masih belum Ustaz mau dipahami? bertanya. Ya, tafadhol. Izin bertanya, Ustaz. Mau bertanya Ustaz. Ya, silakan. Ya, tafadhol, silakan. Apakah suara terputus? Tafadhol yang ingin bertanya? Anak Ustaz. Ya, tafadhol. Jadi di dekat rumah ini Ustaz kan ada masjid Ustaz. Terus bersebelahan sama madrasah. Dan ketika Idul Fitri kemarin, jadi kan cuma disekat kayak kamar sama ruang tamu Ustaz. Jadi yang ikhwan sama imam ikhwan, yang akhwat sama imam akhwat, apakah boleh itu Ustaz? Syukron. Bagaimana? Jadi imamnya ada dua seperti itu? Iya Ustaz, imam yang ikhwan, imamnya akhwat, beda Ustaz. Wallahu ta'ala alam, mana tidak tahu dalam salat Idul Fitri adanya perempuan yang menjadi imam. Ya. Yang anda pelajari bahwasanya makmum ataupun imam perempuan itu menjadi imam bagi kaumnya sendiri, itu perempuan juga dalam salat wajib. Ya, salat wajib atau salat sunnah yang tidak ada laki-lakinya di situ. Sedangkan salat Idul Fitri itu, jika seandainya tidak ada kaum laki-laki, maka tidak disunnahkan bagi perempuan untuk salat Idul Fitri, karena setelah salat Idul Fitri itu ada khutbah. Ya, ada khutbahnya, padahal perempuan tidak disunnahkan untuk khutbah. Begitu pula misalkan salat Jumat, kaum perempuan boleh salat Jumat selama mereka itu ikut kaum laki-laki, jadi sebagai makmum. Jadi ketika kaum laki-laki tidak ada, maka tidak disunnahkan bagi perempuan untuk salat Jumat. Ada imamnya, tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Jadi anak belum tahu praktek itu. Ya, menurut ilmu yang anak pelajari, anak tidak tahu bolehnya adanya perempuan menjadi imam dalam salat Idul Fitri. Namun jika tempatnya dekat, tadi tidak perlu menjadi berdua imam. Jika seandainya tempatnya dekat, memang bersebelahan dan penuh misalkan, atau dikhawatirkan tidak ada tempat yang dapat menutup perempuan, jika salat di belakang laki-laki akan timbul fitnah atau akan terlihat nanti perempuannya, maka mereka salat di dalam kelas madrasah misalkan, karena memang tempatnya bersebelahan, maka tidak mengapa perempuan tadi meskipun tempatnya di madrasah untuk ikut ya imamnya kaum laki-laki, karena tempatnya masih berdekatan. Adapun menjadikan setiap kelompok dari laki-laki ada imamnya sendiri dalam salat Id, ya, kemudian perempuan ada imamnya sendiri, ana belum tahu yang demikian itu. Wallahu ta'ala bisawab. Syukron Ustaz. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Ustaz izin bertanya boleh? Ya, tafadhal. Satu-satu ya. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Silakan. Siapa duluan? Saya silakan. Ya, tafadhal. Ustaz, bolehkah kita menjadikan semisal kita nggak tahu ternyata yang kita jadikan, yang kita imam itu ternyata salah sunnah, Ustaz. Jadikan imam yang salah. Kita salat wajib, imamnya salat sunnah. Iya, betul. Baik. Ana telah sebutkan tadi, tidak masalah perbedaan niat antara imam dan makmum. Imamnya salat wajib, makmumnya salat sunnah, atau imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib, tidak masalah. Ya, selama hayat ataupun tata cara salatnya sama. Ya, misalkan salat yang khamsah, salat yang 5, itu masih bisa saling mengikuti. Ya, kecuali ketika tata caranya sudah berbeda, misalkan imamnya salat jenazah, makmumnya salat subuh misalkan, maka tidak boleh. Namun selama gerakannya masih sama, itu diperbolehkan meskipun niat mereka berbeda. Anak katakan tadi, Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah SAW, beliau salat di belakang Rasulullah salat Isya sebagai seorang makmum. Kemudian beliau pulang ke kampung beliau, ke kabilah beliau, dan beliau menjadi imam.
Maka solat pertama beliau itu dihukumi sebagai solat wajib, sedangkan solat kedua beliau, solat Isya juga, itu solat sunnah. Beliau niatkan sebagai solat sunnah. Sedangkan makmum beliau itu niatnya solat wajib, maka hukumnya boleh. Namun ada pertanyaan, bagaimana Ustaz? Misalkan saya ikut imamnya solat Isya misalkan. Saya niat salat maghrib. Toh saya di rakaat ketiga kan sudah selesai, sedangkan imamnya 4 rakaat. Maka caranya ketika sampai rakaat ketiga, antum langsung duduk tahiyat akhir. Ya. Bisa jadi antum berniat langsung berpisah di situ tahiyat akhir, langsung salam sendirian, atau duduk tahiyat akhir dan membaca tahiyat akhir dan menunggu sang imam sampai dia ke rakaat keempat dan salam bersama imam juga. Tapi kita duduk aja menunggu dalam jamaah begitu. Atau kita langsung duduk tahiyat akhir dan salam sendirian. Itu yang dilakukan. Maka tidak mengapa niatnya berbeda selama hayat gerakan solatnya masih sama. Allahu ta'ala bisawab. Jelas ya? Jelas. Barakallahu fiik. Siapa lagi tadi? Fadhal. Ada satu lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya mengenai pendapat Ustaz, bagaimana jika ada seorang ikhwan yang mungkin tidak menjalankan sholat Jumat karena beliau salah menyalahartikan makna dari surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Mereka mengartikan min yaumil jumu'ahnya itu adalah dari hari Jumat. Begitu Ustaz. Karena kan beberapa kesempatan saya mendapati bahwasannya ayat surah Al-Jumu'ah ayat 9 adalah dalil untuk menegakkan sholat Jumat, tetapi mereka membantah dalil ini sehingga mereka tidak melakukan sholat Jumat itu Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz? Syukran Ustaz. Afwan barakallahu fiik. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Ini sebenarnya jika pembahasan seperti ini bukan hanya kembali kepada salat Jumatnya, tapi bagaimana pola pikir mereka. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah ikhwati fillah bukan hanya sekedar apakah dia salatnya berjamaah atau enggak berjamaah, apakah dia misalkan nanti doanya bareng-bareng atau enggak bareng-bareng, ataukah dia salat tarawihnya 11 rakaat atau 23 rakaat, bukan itu. Sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah bagaimana kita membangun pola pikir dalam beragama ini sebagaimana yang dibangun dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Makanya salah satu inti utama dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ialah yang pertama jam'ul adillah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak hanya berdalil dengan suatu dalil kemudian melupakan dalil-dalil yang lain. Misalkan kita katakan tadi dalam permasalahan solat Jum'ah, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Jika kalian berkatakan min yaumil jum'ah misalnya tadi, ini adalah bagian daripada salat di hari Jumat, maka ketika orang sudah salat di awal hari Jumat sudah selesai. Oke, kalau ente paham demikian misalkan kita katakan antum paham demikian silakan. Tapi bukankah banyak sekali hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang kewajiban salat Jumat? Apa jawab antum tentang hadis tersebut? Pasti mereka akan terdiam. Maka kaum muslimin atau Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak berdalil dengan suatu dalil kemudian melupakan dalil-dalil lain. Jadi harus mengumpulkan semua dalil baru berhujjah. Itu yang pertama. Itu yang harus dipahami. Mengumpulkan semua dalil sebelum berhujjah, bukan pakai satu dalil kemudian menabraknya dengan dalil-dalil yang lain. Kemudian berikutnya Ahlussunnah wal Jamaah juga tidaklah memahami suatu perkara dalam agama melainkan mereka menggunakan pemahaman salaf, atau kita sebut sebagai 3 generasi pertama, para sahabat, tabi'in dan atba'u at-tabi'in. Kita tidak memahami agama melainkan sebagaimana yang mereka pahami. Kenapa? Karena dalil Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW
itu turun di masa mereka dan mereka lebih paham. Maka kita tanyakan kepada orang tadi, Miyomil Jum'ah, antum katakan tadi bukan berarti itu wajib salat Jum'ah, artinya salat di hari Jumat, baik salat di salat Jumatnya ataupun salat-salat yang lain. Maka kita katakan, siapa di antara para sahabat, siapa di antara para ulama, siapa di antara para tabi'in yang paham ayat tersebut dengan pemahaman yang antum pahami itu? Tidak ada. Maka kita katakan, apakah para sahabat semuanya bodoh, tidak paham seperti antum paham? Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah memahami pemahaman para sahabat ialah hujjah. Kemudian dia katakan tadi, ayat tersebut menjadi dalil tidak wajibnya salat Jumat karena artinya dari hari Jumat. Apapun salat di hari Jumat itu dapat dilaksanakan selama itu dari Jumat. Bukankah ayat tersebut Allah katakan, ya, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika dipanggil nida di hari Jumat itu, maka segeralah memenuhi panggilan Allah dan tinggalkanlah jual beli. Maka jual beli di situ menjadi haram. Pertanyaannya, apakah salat subuh ketika sudah azan itu nggak boleh jual beli lagi? Masih boleh. Tidak ada ulama yang mengatakan setelah azan subuh nggak boleh jual beli, atau setelah azan asar tidak boleh jual beli. Tidak ada. Maka menunjukkan bahwasanya maksud salat di hari Jumat itu adalah salat Jumat itu sendiri. Kenapa? Karena salat Jumat itu apabila sudah dikumandangkan azan kedua, haram baginya jual beli, dan semua ulama mengatakan demikian. Maka ayatnya bisa dibantah. Kemudian kita katakan tadi, kenapa antum hanya memakai Al-Quran saja, bukankah hadis cukup banyak ya yang mengatakan tentang kewajiban salat Jumat? Maka mereka mengatakan misalkan, enggak, saya juga pakai Al-Quran saja, sedangkan hadis itu banyak khilafnya, ada dhaif, ada sahih, ya, banyak khilaf. Maka kita katakan berarti antum termasuk orang-orang yang ikut ingkarus sunnah, mengingkari sunnah Nabi SAW, dan itu merupakan bagian daripada kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah berikan kepada kalian maka terimalah, dan apa yang Rasulullah larang maka jauhilah. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah itu takut akan ditimpa fitnah atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Maka tidak ada satupun hujjah bagi orang-orang yang mengatakan tidak wajibnya salat Jumat dengan mengatakan ya dalil tersebut atau ayat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jelas ya? Insyaallah jelas, Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa iyyakum. Bagaimana kita tutup? نعم أستاذ يمكن نظرا بأن الوقت قد تجاوز عندنا الساعة 9:10 عندنا في إندونيسيا. إذا بالنسبة للأسئلة سنجمعها ثم نسلم إليك لأجل الجواب. Masya Allah, barakallahu fiik. Mungkin kita tutup ya, seperti fila azakumullah, karena kita belum sebutkan di syarat pertama berjamaah, yaitu sang makmum berniat menjadi makmumnya sang imam atau berniat berjamaah bersama sang imam. Nanti syarat lain akan kita bacakan di waktu yang lain insyaallah. Masya Allah, ana cukup bahagia bersama teman-teman malam ini yang cukup bersemangat ya. Insyaallah semoga Allah menambahkan kepada kita hirsan, ya, semangat dalam belajar, yang memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, yang menghadirkan amalan-amalan saleh setelahnya, yang dengannya Allah meridhai kita, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala Allah masukkan kita dalam rahmat dan surganya. Semoga Allah mengumpulkan kita semua di jannahnya, amin ya rabbal alamin. Ana kembalikan ke admin Nasaih.